Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan mahasiswa dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, dalam mata kuliah metodologi penelitian, kembali dalam pertemuan 4 kita akan membahas tentang metodologi penelitian survei. Adapun subindikator yang akan kita bahas di sini ada 6 indikator. Yang pertama adalah tentang konsep dasar penelitian survei. Yang kedua adalah desain penelitian survei. Yang ketiga, rumusan masalah dan hipotesis. Kemudian yang keempat, prosedur penelitian. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir adalah kerangka pemikiran dalam penelitian survei. Baik, kita langsung masuk ke konsep yang pertama. Penelitian survei, apa itu penelitian survei? Survei dapat dipahami sebagai suatu metodologi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui variabel atau atribut tertentu yang dilakukan melalui pengukuran. Secara umum, tujuan utama dari penelitian survei adalah memaparkan data secara faktual terhadap suatu objek penelitian. Dari penelitian ini, dari konsep ini kita bisa tekankan bahwasanya penelitian survei bertujuan untuk memaparkan suatu keadaan secara faktual terhadap suatu objek penelitian. Dapat Anda lihat di screen Anda bahwasanya di sini ada 3 contoh dari penelitian survei. Yang pertama adalah tentang minat belajar siswa SMA Kota Tangerang Selatan terhadap mata pelajaran ekonomi. Dari sini apabila kita merujuk pada konsep dari tujuan penelitian survei, peneliti bermaksud untuk mengetahui minat belajar siswa SMA Kota Tangerang Selatan. Jadi, keadaan yang ingin digambarkan oleh peneliti adalah tentang minat belajar siswa SMA di Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, kemandirian belajar siswa SMA Kota Tangerang Selatan terhadap mata pelajaran ekonomi. Jadi, di contoh yang kedua ini, peneliti ingin mengetahui gambaran secara faktual bagaimana sih kondisi kemandirian belajar siswa SMA di Kota Tangerang Selatan. Dan yang ketiga adalah prestasi belajar. Dengan judul prestasi belajar mata pelajaran ekonomi dengan judul prestasi belajar mata pelajaran ekonomi siswa SMA Kota Tangerang Selatan pada ujian nasional, di sini peneliti ingin memaparkan tentang bagaimana prestasi yang didapat siswa SMA di Kota Tangerang Selatan terhadap mata pelajaran ekonomi. Baik, di sini ada beberapa karakteristik di dalam penelitian survei. Yang pertama, bahwasannya penelitian survei ini umumnya digunakan untuk ukuran sampel yang besar. Yang kedua, bahwasanya hasil penelitian dari sampel ini harus representatif, mewakili daripada populasi. Misalkan ketika kita lihat contoh judul yang pertama tentang minat belajar siswa SMA di Kota Tangerang Selatan. Maka ketika akan diambil sebuah sampel yang representatif, kita tahu bahwasanya SMA di Kota Tangerang Selatan itu ada banyak sekali, ada SMA 1, SMA 2, mungkin sampai SMA 9, belum SMA swasta, dan yang lainnya. Di sini kita ambil sampel yang representatif, artinya sampel di sini satu sekolah yang representatif mewakili daripada SMA di Kota Tangerang Selatan. Tentunya dalam teknik pengambilannya, ini ada metode khusus tentang teknik daripada pengambilan sampel. Dan yang ketiga adalah tentang instrumen pengumpulan datanya melalui angket dan kuesioner. Angket dan kuesioner di sini tentunya didasarkan atas variabel pengamatan atau atribut pengamatan apa yang akan diingin peneliti paparkan keadaannya secara faktual. Apabila peneliti ingin memaparkan tentang minat belajar siswa,
Secara otomatis peneliti akan mencari kajian secara teoritis tentang minat belajar. Ada indikator apa saja tentang minat belajar tersebut, kemudian dikembangkanlah melalui instrumen-instrumen penelitian. Dan karakteristik yang keempat, bahwasanya posisi peneliti hanya sebagai pengamat. Jadi peneliti tidak diperkenankan memberi intervensi apapun dalam minat belajar. Misalkan ketika peneliti ingin memaparkan keadaan secara faktual tentang minat belajar, maka peneliti tidak bisa mempengaruhi agar minat belajar ini meningkat atau membandingkan antara minat belajar satu SMA dengan siswa SMA lainnya. Akan tetapi peneliti hanya bermaksud untuk memaparkan keadaan secara faktual tentang minat belajar siswa SMA di Kota Tangerang Selatan. Baik, itu tentang konsep dasar daripada penelitian survei. Selanjutnya kita akan melihat tentang desain penelitian survei. Desain penelitian survei di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah desain sekali waktu atau cross-sectional survei dan desain rentang waktu. Yang pertama, survei sekali waktu ini merupakan survei yang dilakukan hanya untuk rentang waktu tertentu saja dengan tujuan menggambarkan kondisi dari populasi. Jadi survei yang hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu. Misalkan ketika mensurvei minat belajar SMA pada tahun 2020, maka itu hanya dilakukan pada tahun itu saja. Misalkan ketika peneliti juga ingin melihat prestasi belajar ekonomi siswa SMA Kota Tangerang Selatan pada ujian nasional tahun 2020, maka pemaparan datanya, maka pengambilan data atau pengukuran tentang prestasi belajar ini hanya diambil pada tahun 2020 saja. Itu untuk survei sekali waktu atau cross-sectional survey. Yang kedua, tentang survei rentang waktu atau longitudinal survey. Ini merupakan survei yang dilakukan berulang-ulang untuk mengetahui kecenderungan objek penelitian dari waktu ke waktu. Jadi secara sederhana bisa kita misalkan, ketika peneliti ingin memaparkan keadaan secara faktual tentang prestasi belajar ekonomi siswa pada ujian nasional pada SMA Kota Tangerang Selatan, maka survei itu dilakukan tidak hanya satu kali tahun 2020 mungkin tinggi, nanti tahun 2019 sebelumnya rendah, tahun 2018 lebih rendah. Karena di sini kita tahu bahwasanya prestasi ataupun minat belajar siswa di sini terkadang tidak hanya pada tahun tertentu saja tinggi, tapi bisa tahun sebelumnya lebih rendah atau lebih tinggi atau fluktuatif. Sehingga survei rentang waktu ini lebih ditekankan pada suatu pengukuran data yang diambil dari waktu ke waktu untuk melihat suatu kecenderungan variabel atau atribut penelitian. Survei rentang waktu ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada survei tracking atau survei trend, di mana survei ini dilakukan pada populasi yang sama tetapi menggunakan sampel yang berbeda-beda. Kemudian ada survei cohort, ini merupakan survei pada subpopulasi yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi ditekankan memiliki karakteristik yang sama dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah survei panel. Survei panel ini survei yang dilakukan pada orang yang sama dari waktu ke waktu. Ini untuk melihat kecenderungan. Misalkan mengukur minat belajar, mungkin pada tahun ini minat belajarnya tinggi, kemudian tahun depan minat belajarnya rendah, dan tahun depan lebih rendah. Atau pada saat ini minat belajar tinggi, kemudian kecenderungan tahun depan tinggi, dan tahun depannya tinggi lagi. Jadi dapat dipahami bahwasanya survei ini dilakukan dari waktu ke waktu untuk melihat kecenderungan variabel atau atribut dalam penelitian. Selanjutnya kita membahas tentang rumusan masalah dan hipotesis dalam penelitian survei. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah ini secara sederhana bisa kita definisikan sebagai sebuah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk dicarikan jawabannya melalui
untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian dan pengolahan data. Jadi rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian dan pengolahan data. Adapun rumusan masalah ini dibentuk berdasarkan pada identifikasi masalah. Jadi dasar dalam perumusan masalah adalah bermula pada identifikasi masalah. Kalau ditanyakan identifikasi masalah dari mana? Identifikasi masalah berdasar pada latar belakang atau uraian masalah yang sebelumnya diuraikan oleh peneliti. Dari uraian masalah yang begitu luas, kemudian diidentifikasi atau diklasifikasikan masalah-masalah tersebut. Dari masalah-masalah ini kita jadikan dasar dalam perumusan masalah. Itu di perumusan masalah, kemudian hipotesis. Apa tuh hipotesis penelitian? Hipotesis penelitian dianggap sebagai jawaban sementara daripada perumusan masalah yang disajikan oleh peneliti. Kenapa di sini dikatakan jawaban sementara? Karena hipotesis ini dibangun atas dasar teoritis. Jadi peneliti melakukan studi literatur untuk melihat variabel ini. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah hipotesis di dalam penelitian. Saya ulangi, saya tegaskan bahwasanya hipotesis di sini merupakan jawaban sementara yang berdasarkan atas kajian secara teoritis, bukan kajian secara empiris. Di sini ada dua contoh perumusan masalah seperti Anda dapat lihat di screen Anda. Yang pertama, rumusan masalah ada beberapa poin juga yang perlu diperhatikan, bahwasanya di dalam merumuskan masalah harus ada kata tanya. Jadi kata tanyanya apa? Di contoh ini saya gunakan kata tanya apakah. Kemudian ada variabel atau atribut penelitian yang dalam hal ini adalah prestasi belajar. Kemudian ada tempat atau keterangan waktu dilakukan sebuah penelitian. Dari sini kita bisa lihat dari rumusan masalah, apakah tinggi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 SMA Negeri 1 Demak kurang dari 85? H dengan hipotesis H0 adalah tinggi prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Demak kurang dari atau sama dengan 85. Itu H0-nya. Kemudian HA atau hipotesis alternatifnya adalah tinggi prestasi belajar ekonomi siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Demak lebih dari 85. Itu. Kemudian di contoh yang kedua sama, contoh yang kedua di sini adalah variabel amatan atau atributnya adalah ketuntasan klasikal. Ketuntasan klasikal pada prestasi belajar ekonomi siswa di SMA Negeri 1 Demak dengan H0-nya bahwasanya ketuntasan klasikal tidak melebihi dari 85. Dan dengan hipotesis alternatif, ketuntasan klasikal pada prestasi belajar ekonomi siswa lebih dari 85. Kemudian ada pertanyaan, untuk apa sih hipotesis ini, bagaimana menjawabnya? Nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan yang selanjutnya tentang bagaimana pengolahan data, kemudian sampai pada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada perumusan masalah. Baik, selanjutnya kita akan lihat prosedur penelitian survei. Di sini saya bagi prosedur penelitian menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap penafsiran atau pengolahan data. Pada tahap perencanaan, di sini mencakup mendefinisikan objek penelitian. Jadi ketika misal peneliti ingin memaparkan data tentang minat belajar siswa, secara otomatis peneliti perlu melakukan kajian secara teoritis, apa itu minat belajar, apa itu indikator-indikatornya, baru kemudian dikembangkan ke dalam instrumen. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu pemilihan teknik dari pengumpulan data
dan pemilihan teknik dari pengambilan sampel. Dari pengambilan sampel maka akan ditentukan berapa sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Tentunya dalam teknik pengambilan sampel ini ada teori tertentu bagaimana untuk agar sampel yang diambil ini benar-benar representatif terhadap populasi. Kemudian teknik pengumpulan data diturunkan lagi ke konstruk instrumen atau membangun sebuah instrumen. Saya ulangi tadi bahwasanya instrumen ini dibangun atas dasar kajian teori atau indikator-indikator tentang objek penelitian. Kemudian barulah dilakukan pengukuran sampel dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Kemudian dilanjutkan dengan pengkodean, pengeditan data, penyesuaian data, sampai pada tahap akhir itu analisis data berdasarkan pada survei yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data dalam penelitian survei. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan di sini, bahwasanya dalam memilih analisis data diantaranya harus memperhatikan jenis data, jenis rumusan masalah, dan jenis hipotesisnya. Perlu ditekankan di sini bahwasanya apabila dalam penelitian survei tidak menggunakan populasi, artinya menggunakan semua subjek daripada penelitian digunakan semua, maka digunakan statistik deskriptif. Ini yang tanpa populasi, tanpa sampel maksudnya, tanpa sampel. Jadi keseluruhan objek penelitian digunakan, diterapkan, diukur minatnya misalnya diukur variabelnya, maka apabila tidak menggunakan sampel, artinya menggunakan keseluruhan dari objek penelitian, maka digunakanlah statistik deskriptif. Dengan analisis data dapat digunakan frekuensi, presentase, mean, sampai dengan standar deviasi. Namun apabila dalam penelitian survei menggunakan sampel, jadi diambil dari populasi yang cukup luas, kemudian diterapkan sampel, maka ini menggunakan statistik inferensial. Apabila jenis datanya data nominal, maka one sample binominal. Kemudian apabila data ordinal dapat menggunakan rantes, apabila data interval atau rasio menggunakan one sample t-test. Itu pemaparan sedikit tentang analisis data dalam penelitian survei. Selanjutnya tentang kerangka pemikiran dalam penelitian survei. Kerangka pemikiran ini secara konseptual memuat rangkaian dari proses dari awal sebelum penelitian dilakukan sampai pada tahap akhir atau menghasilkan suatu jawaban daripada perumusan masalah yang disajikan. Seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya setiap penelitian berdasarkan pada masalah yang diuraikan melalui uraian masalah, kemudian dilakukan identifikasi masalah. Setelah dilakukan identifikasi, maka dasar dari identifikasi masalah ini dirumuskan melalui rumusan masalah, yang dalam hal ini adalah kalau kita bisa amati, variabel amatan adalah rata-rata kemandirian belajar ekonomi siswa SMA Kota Tangerang Selatan. Dengan rumusan masalah, seberapa tinggi rata-rata kemandirian belajar ekonomi siswa SMA Kota Tangerang Selatan, maka dikembangkanlah instrumen kemandirian belajar, instrumen angket berupa kemandirian belajar. Dari mana dasar instrumen ini dibuat? Yaitu dari penafsiran daripada kemandirian belajar. Apa aja sih komponen dari kemandirian belajar? Misal ada komponennya, ada A, ada B, ada C, ada D. Maka ini nanti akan dikembangkan terhadap suatu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian pertanyaan ini akan disampaikan kepada subjek peneliti untuk diambil datanya.
Kemudian ketika instrumen itu telah dikembangkan, tentunya ini instrumen awal yang belum melalui uji validitas. Jadi instrumen belum dapat diterapkan kepada suatu subjek penelitian apabila tanpa melalui uji validitas dan reliabilitas. Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, maka instrumen bisa digunakan untuk mengukur kemandirian belajar siswa. Begitu juga dengan sampel, ketika misalkan populasinya siswa SMA Kota Tangerang Selatan, maka akan diambil sampel sekolah yang dianggap mewakili dengan teknik tertentu. Misalkan diambil SMA 10, SMA 11, SMA 12. Misalkan seperti itu. Kemudian dilakukanlah pengambilan data tentang kemandirian belajar, di mana instrumen yang telah melalui uji validitas dan reliabilitas ini diterapkan kepada sampel. Kemudian diperolehlah data tentang kemandirian belajar siswa. Selanjutnya data harus melalui syarat uji normalitas data untuk mengetahui bahwasannya data yang diperoleh berdistribusi normal. Dari sini setelah data dinyatakan memiliki distribusi normal, maka baru bisa dilakukan uji hipotesis, yaitu menggunakan uji one sample t-test. Setelah dilakukan uji one sample t-test, kita bisa mengetahui apa yang jawaban apa daripada perumusan masalah yang disajikan. Di contoh di sini berdasarkan hasil dari uji t-test diperoleh bahwasanya tinggi rata-rata kemandirian belajar ekonomi siswa SMA Kota Tangerang Selatan lebih dari atau sama dengan 80%. Baik, demikian pemaparan video penghantar pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan pelajari lebih lanjut modul yang terlampir dan jangan lupa terapkan prinsip pembelajaran mandiri di setiap sesi pertemuan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.